Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, menjaga imun dalam situasi pandemi sangat dibutuhkan. Dan yang pastinya tidak henti-hentinya kami ingatkan kepada Anda untuk menaati protokol kesehatan dengan disiplin, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mengurangi mobilitas tentunya. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama saya Madi Syukuran Karang. Dalam sore hari ini kita kembali berjumpa dalam dialog Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Bangli menjadi topik kita pada sore hari ini. Tentunya ada terobosan-terobosan kreatif dari Polres Bangli dalam situasi pandemi ini. Nanti kita akan berbincang-bincang bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada KBP Gusti Agung Dana Aryawan, SIK MIK. Beliau merupakan atau Kapolres Bangli. Om Swastiastu Pak Agung. Om Swastiastu. Navigator Rengki, sehat selalu? Sehat-sehat, becik-becik. Salam sehat selalu, nge. Salam sehat. Nge. Terima kasih sudah hadir di studio. Dan yang pastinya sore hari ini kita sudah menghadirkan seorang akademisi, Profesor Dr. Ketut Setiabudi, SHMS. Om Swastiastu, Prof. Apa kabarnya, Prof? Astungkara, becik-becik. Selalu sehat ya. Yes. Terima kasih juga sudah hadir di studio pada sore hari ini. Baik, Pak Agung selaku Kapolres Bangli, di awal pun saya sudah menyampaikan bahwa banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan oleh Polres Bangli, terobosan-terobosan kreatif. Tetapi yang ingin saya tanyakan bagaimana situasi secara umum nih, Kamtibmas secara umum di wilayah hukum Polres Bangli di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Ya, memang hasil evaluasi di tingkat Polda, Kabupaten Bangli atau Polres Bangli memang masih menempati untuk tingkat kriminalnya paling rendah se-Bali. Ya, jadi masih tingkat kriminalnya, kemudian tingkat kecelakaan lalu lintas itu ya, kemudian tingkat pelanggaran lalu lintas juga masih paling rendah se-Bali. Itu hasil evaluasi di tingkat Polda. Jadi secara umum memang situasi di Bangli ini masih terkendali, masih aman situasinya sampai dengan hari ini. Baik, bukan berarti ketika menyebutkan bahwa tingkat kriminalitas, kemudian laka lantas yang paling rendah se-Bali, bukan berarti ini kita berbicara tentang keamanan, kenyamanan di Bangli juga bisa dikatakan menjadi prioritas juga dari Polres Bangli ini sendiri. Apakah ada data-data tindak pidana yang paling menonjol selama ini di Bangli, Pak Agung? Jadi untuk di Bangli hasil data dari kami untuk kriminal yang paling menonjol memang masih kepada pencurian, ya, pencurian bermotor, ya, kendaraan bermotor, kemudian dan narkoba. Jadi ini tiga tindak pidana yang paling menonjol di Bangli. Jadi dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei ini memang ada 11 kejadian pencurian, ya. Astungkara ini pencurian pencurian pompa air yang memang sangat meresahkan, ada 11 TKP dan Astungkara sudah diungkap ini sama anggota Polres. Kemudian untuk curanmor sendiri memang tidak banyak, tetapi tetap ada, dan yang memang kita ungkap ini cukup banyak untuk di Bangli, ada 13 kasus narkoba sampai dengan di bulan Mei ini di tahun 2021. Jadi itu saja untuk gangguan Kamtibmas yang ada di Bangli. Jadi bisa dikatakan situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Bangli cukup kondusif saat ini. Ya, bisa dikatakan demikian. Baik, Pak Agung dan Prof, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Kita harus jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Bangli dan tentunya terobosan-terobosan kreatif yang telah dilakukan oleh Polres Bangli untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Bangli dalam beraktivitas. Pemirsa, nanti kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401, tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Bangli dan tentunya terobosan-terobosan kreatif yang dilakukan oleh Polres Bangli untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat Bangli dalam beraktivitas masih menjadi topik kita di sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Lain tentunya sudah kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894801. Masih bersama Kapolres Bangli, AKBP dan Aryawan, dan juga Profesor Setiabudi. Beliau merupakan akademisi Guru Besar UNUD tentunya. Baik, Pak Agung, kalau tadi Pak Agung mengatakan ini secara umum ini situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Bangli ini sendiri termasuk kondusif juga. Nah, kita baru saja melewati hari raya, kemudian yang menjadi perhatian masyarakat Bali tentunya adalah masuknya penduduk pendatang ke Bali ini sendiri, Duktang seperti itu. Ini adakah antisipasi masuknya penduduk pendatang ke Bangli tentunya dalam meminimalisir penyebaran COVID-19 kalau kita hubungkan dalam situasi pandemi saat ini? Ya, memang ini perlu kita antisipasi untuk penduduk pendatang pasca Hari Raya Idul Fitri khususnya. Namun memang secara data untuk Kabupaten Bangli ini untuk jumlah penduduk pendatang ini memang paling sedikit dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain. Nah, termasuk yang kita data untuk kemarin mudik gitu ya, karena pos-pos penyekatan yang kita buat ya 3 pos kalau untuk di Bangli ini kita hanya menemukan sangat minim ya, hanya menemukan 2 kendaraan saja yang akan mudik dan sudah kita kembalikan dari 952 kendaraan yang kita periksa. Jadi fokus kita pada waktu mudik itu memang tidak kepada penyekatan itu, kita lebih kepada jemput bola atau kegiatan preemptif edukasi. Jadi kita mendatangi secara langsung kantong-kantong tempat kos-kosan maupun tempat tinggal daripada penduduk pendatang. Di sana kita lakukan edukasi, kita lakukan memberikan informasi bahwa tahun ini dilakukan pelarangan untuk mudik, dan kemudian kita data secara langsung, kita informasikan bahwa setiap daerah akan melakukan penyekatan sehingga sangat-sangat kecil kemungkinan untuk bisa lolos pulang ke Jawa maupun pulang ke Lombok seperti itu. Berdasarkan edukasi kemudian informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat penduduk pendatang di kantong-kantong tempat kos-kosan, kemudian di Pasar Senggol yang mereka tempat beraktivitas ekonomi, ini cukup menghasilkan yang positif bahwa mereka sebagian besar memang tidak kembali karena sampai dengan saat ini penduduk pendatang tersebut masih berada di tempatnya masing-masing di Bangli. Baik, dan itu dilakukan di 4 kecamatan yang ada di wilayah hukum Polres Bangli. Iya, betul. Jadi di 4 kecamatan itu kita mendata, ya awalnya kita mendata di mana kantong-kantong tempat tinggal, kemudian Babin Kamtibmas, kemudian anggota Polsek maupun anggota Bimas yang ada, kita langsung terjunkan. Kita langsung terjunkan edukasi door to door ke tempat-tempat mereka. Sehingga hasilnya memang karena memang tidak terlalu banyak ya, memang kita dimudahkan jumlah mereka tidak terlalu banyak untuk penduduk pendatang. Jadi keterlibatan Babin Kamtibmas juga sangat berperan di sini. Babin Kamtibmas bekerja sama dengan Babinsa dan Satgas gotong royong yang ada di desa, ini kita lakukan secara bersama-sama, bersinergi seperti itu. Sehingga memang kegiatan penyekatan yang ada tidak seheboh seperti daerah-daerah lain tentunya di Bangli, karena memang secara geografis juga Bangli ini kan bukan perlintasan ya, bukan perlintasan. Jadi kalaupun ada yang akan mudik ya tentu orang-orang Bangli ini yang akan mudik ke daerah Jawa ataupun Lombok. Ya, 3 pos penyekatan di Bangli itu berada di mana saja, Pak? Untuk 3 pos itu, yang pertama adalah pos di Bunutin di Bangli Kota, kemudian pos Susut, kemudian yang terakhir pos di Kintamani. Ya, 3 pos itu kita berlakukan selain untuk penyekatan, itu juga kita berlakukan untuk pengamanan tempat wisata, khususnya di Kintamani. Ya, karena memang fokus kita tadi yang saya sampaikan penduduk pendatang kita minim, sehingga fokus penyekatan kita adalah terhadap
masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan wisata di daerah Bangli, khususnya Kintamani maupun Penglipuran yang cukup ramai. Pos penyekatan kita gabungkan dengan kegiatan justisi, bergabung dengan Satpol PP, teman-teman Dinas Perhubungan, teman-teman TNI. Kita sekat di sana masyarakat yang akan melakukan wisata ke daerah Kintamani dan Penglipuran. Kita berikan himbauan kalau tidak membawa masker, kita siapkan masker di sana, kemudian kita berikan himbauan di tempat-tempat pos-pos penyekatan itu. Baik, dan hasil dari 3 pos penyekatan dan khususnya menjadi fokus di tempat-tempat daerah tujuan wisata di Bangli ini sendiri seperti apa, Pak Agung? Ya. Apakah banyak juga masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan? Memang secara kalau kita lihat pada masa liburan kemarin, tempat wisata di Bangli memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya, mengalami cukup signifikan. Tetapi kita melihat tingkat kepatuhan masyarakat ini dan kesadaran masyarakat ini sudah mulai meningkat, khususnya dalam mempergunakan masker, dan mereka memiliki kesadaran untuk menjaga jarak ya, menghindari kerumunan itu mereka sudah memiliki kesadaran sendiri. Ya mungkin karena sudah cukup lama pandemi ini sehingga kita memiliki kesadaran yang cukup. Dan sebagai informasi ini Pak Made, bahwa Bali ini sesuai dengan informasi secara nasional, bahwa Bali ini tingkat kepatuhan masyarakat mempergunakan masker ini terbaik se-Indonesia. Jadi kita juga melihat di daerah pariwisata itu ya kalau kita persentase itu hampir lebih dari 90% ketaatan untuk 3M ini cukup bagus. Ya. Fasilitas-fasilitas tempat restoran, tempat wisata dalam menyiapkan sarana-sarana prokes ya, seperti tempat cuci tangan, kemudian mereka juga menyiapkan masker. Kalau ada pendatang atau pengunjung yang tidak membawa masker, mereka memberikan masker secara gratis di tempat-tempat itu. Baik, berarti ada peningkatan kuantitas kunjungan di daerah tempat tujuan wisata. Ya, betul. Saat liburan ini, ya, Pak Agung. Cukup signifikan peningkatannya, khususnya di Penglipuran, walaupun kita hitung tidak setinggi pada waktu bulan Desember, waktu tahun baru, karena memang wisatawan saat ini adalah wisatawan internal Bali saja, ya, karena wisatawan yang dari luar Bali seperti dari Jawa biasanya kalau libur panjang ini mungkin sangat minim masuk ke Bali, sehingga jumlahnya cukup tinggi, tetapi tidak sebanyak pada waktu tahun baru. Dan pos penyekatan ini pun masih dilaksanakan sampai tanggal. Ya, jadi pos penyekatan sesuai dengan instruksi dari Mabes Polri ini kita perpanjang dari tanggal 17 ini sampai dengan tanggal 24 nanti. Ya, memang konsentrasi kita kepada penduduk pendatang dan wisatawan yang akan berwisata ke Bangli. Baik, Prof, apa yang sudah dijelaskan oleh Kapolres Bangli ini sendiri tentunya cukup membahagiakan, cukup menggembirakan bagi masyarakat Bangli ini sendiri. Kita apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Polres Bangli ini sendiri, kesadaran masyarakat melakukan protokol kesehatan, pemakaian masker, bahkan mungkin ini menjadi kegembiraan kita juga bahwa Bali berada pada tingkat yang pertama pemakaian masker pemakaian mungkin terbaik lah ya, bisa dikatakan di Indonesia, dan Bangli memberikan bisa dikatakan juga ini juga peran serta dari seluruh masyarakat Bali juga. Iya, nah ini seperti apa yang disampaikan oleh Pak Agung selaku Kapolres Bangli ini sendiri, pos-pos yang dilakukan di 3 daerah tersebut atau pos penyekatan yang ada di Bangli ini sendiri tentunya strateginya sudah berbeda sekali dari daerah-daerah lainnya di Indonesia. Ya, pertama kita bersyukur ya, karena tingkat kriminalitas itu kecil sekali, bahkan paling kecil di Bali. Ini kita patut syukuri. Dan mungkin ini kerja keras dari pihak kepolisian dan juga masyarakat, karena tanpa kerja keras itu tidak mungkin bisa ditekan ya. Walaupun kejahatan itu memang tidak bisa dihilangkan sama sekali. Itu ibarat hidup itu ya lahir,
kemudian proses penuaan sampai mati, lahir lagi. Jadi proses di mana ada manusia, di situ ada kejahatan. Kita hanya bisa menekan saja. Nah, usaha penekanan ini rasanya sudah cukup baik sekali ya. Dan agak ada keunikan sedikit tadi dijelaskan, itu ada pencurian terkait dengan masalah pompa itu ya. Pompa air ini jarang terjadi ini kalau tidak memang dia ahli dalam mengambil pompa air di dalam sumber bor itu ya sulit ya. Jadi kesempatan itu mungkin terbuka ya, kesempatan lain mungkin tertutup ya. Dia punya seperti itu. Kemudian ada sepeda motor, narkoba itu sudah di mana-mana ya ada ya. Mungkin kesempatan itu kejahatan itu bisa tertutup ya, karena kejahatan itu kan ada kesempatan, ada niat gitu. Di mana ada kesempatan dia langsung melakukan hal itu. Jadi ini sudah kita cukup berapresiasi. Semoga ini bisa dipertahankan ya, untuk ditekan terus, dicegah terus kejahatan. Dan polanya tadi misalnya seperti terkait dengan masalah mudik ini, itu didatangi langsung. Ini satu model yang luar biasa ini, memanfaatkan Babinkas sama kerjasama dengan yang ada aparat-aparat di desa itu, sehingga sosialisasi ini betul-betul terus dilakukan, menimbulkan rasa tidak enak bagi mereka itu, dan juga sudah dilihat teman-temannya juga di lingkungan itu tidak mudik. Nah, ini juga besar sekali pengaruhnya. Kemudian terkait dengan protokol kesehatan, memang di Bali ini itu pemakaian masker terutama itu sudah cukup baik ya, lebih dari 90% kesadaran untuk memakai masker ini sudah secara faktual itu sudah dilakukan. Hanya saja kadang-kadang jaga jaraknya masih perlu diperhatikan, terutama ada acara-acara yang menyangkut acara-acara adat dan lain sebagainya, ini perlu diperketat gitu. Begitu juga terkait dengan kunjungan pariwisata itu di daerah-daerah wisata. Nah, misalnya seperti di daerah Kintamani ya, mungkin banyak yang pariwisata datang gitu, kemudian makan dan lain sebagainya, ini perlu pengawasan yang ketat, karena mereka tidak sadar itu bahwa penyebaran itu ada di situ gitu. Nah, ini yang perlu diperketat. Nah, namun saya rasa upaya-upaya itu sudah dilakukan, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, begitu juga terkait dengan penduduk pendatang ya. Jadi penduduk pendatang saya tadi dengar itu tidak banyak terjadi di Bangli, dan itu sudah dilakukan pengawasan. Dan pengawasan ini tidak bisa hanya polisi saja, tapi tentu dengan kerjasama dengan masyarakat di sana, masyarakat setempat seperti misalnya pecalang, kemudian tokoh-tokoh masyarakat di situ mendatangi tempat-tempat kos yang tidak hanya untuk melihat apa sebetulnya pekerjaan mereka, tetapi apa aktivitas mereka terkait dengan masalah-masalah yang bisa mengganggu Kamtibmas itu. Dan yang sangat penting juga ada deteksi dini terhadap ya kemungkinan ada semacam seperti misalnya katakanlah mudah-mudahan tidak terjadi masalah teroris, kemudian masalah radikal gitu, sekaligus itu juga perlu perhatian. Siapa tahu itu daerah-daerah yang agak sepi gitu menjadi model, kita tidak tahu juga. Nah, ini memang sangat perlu perhatian terhadap hal-hal seperti itu. Jadi bisa dikatakan ini apa yang sudah dilakukan oleh Polres Bangli dengan jemput bola turun langsung ke masyarakat, kemudian ini bisa memberikan efek kepada masyarakat semakin dekat, semakin dengan para kepolisian, bisa dikatakan demikian, Prof. Jadi betul sekali, kebetulan ada program yang namanya pemolisian masyarakat, itu kalau tidak salah ada Perkap, itu Peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2015, itu sudah jelas bagaimana polisi menyatu dengan masyarakat. Jadi polisi mengajak masyarakat untuk mendeteksi, untuk mengamati dan mengidentifikasi apa yang terjadi di lapangan supaya segera dilaporkan. Dan ini kerjasama ini sudah sejak 2015, bahkan sebelumnya itu sudah ada. Tapi secara normatif itu sudah dituangkan dalam Perkap itu. Secara rinci itu sudah dijelaskan di situ.
Apalagi ini fokus pada tugas Babin Kamtibmas itu. Jadi Babin Kamtibmas itu tidak hanya di bidang di bidang ketertiban dan keamanan saja, tetapi bahkan lebih luas dari itu. Jadi bisa segala aspek yang bisa mengakibatkan terjadinya satu kejahatan. Misalnya begini, ada kesulitan di bidang ekonomi. Ya, silakan Babin Kamtibmas itu bagaimana meningkatkan ekonomi di situ, karena kejahatan pada awalnya itu bisa karena faktor ekonomi. Nah, jadi sebetulnya kalau kita pikir itu tidak ada hubungan dengan tugas dari Tertib Keamanan. Tapi kalau kita lihat filosofinya, ini sangat erat. Saya rasa itu ya. Baik, Prof dan Pak Agung, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Bangli, dan tentunya nanti kita juga akan bertanya tentang apa yang sudah dilakukan atau terobosan-terobosan kreatif dari Polres Bangli. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Bangli? Masih bersama Bapak Agung Dana Aryawan, beliau merupakan Kapolres Bangli, dan yang pastinya kita juga sudah menghadirkan Bapak Profesor Dr. Setiabudi, seorang akademisi dari UNUD tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Baik, Pak Kapolres atau Pak Agung, kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh Polres Bangli ini sendiri untuk memberikan rasa nyaman, rasa aman bagi masyarakat, khususnya masyarakat Bangli dalam beraktivitas, tentunya ada terobosan-terobosan yang kreatif yang dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti apa, Pak? Ya, baik, sebelum menjawab itu, saya ingin menyampaikan juga bahwa situasi kondusif yang ada di Kabupaten Bangli, tentunya kami Polri tidak serta-merta mengklaim bahwa itu kesuksesan kepolisian. Jadi ada kerjasama. Jadi tentunya itu merupakan tingkat kesadaran masyarakat juga, sinergitas dengan berbagai elemen masyarakat, terus kemudian kesadaran masyarakat yang sudah meningkat, dan juga menurunnya angka kriminalitas masa pandemi ini juga mungkin bisa disebabkan karena masyarakat, aktivitas masyarakat, mobilitas masyarakat saat ini kan agak menurun gitu. Masyarakat juga saat ini sebagian besar berada di rumah. Kemudian aktivitas kepolisian ya, walaupun aktivitas ini saat ini cenderung lebih banyak ke aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan COVID-19, tetapi dengan keberadaan polisi di lapangan ini tentu ini membuat, tadi Profesor bilang bahwa kejahatan itu ada niat dan kesempatan daripada pelaku kriminal ini juga menjadi berkurang dia, karena aktivitas kepolisian meningkat, masyarakat berada di rumahnya masing-masing. Nah, seperti itu. Kemudian menjawab tindakan-tindakan terobosan kreatif yang dilakukan Polres. Tentu di masa pandemi ini kita juga melakukan inovasi yang ada hubungannya dengan pandemi ini. Misalnya di pelayanan kepolisian ini kan yang paling banyak adalah pembuatan SKCK, SIM maupun pelayanan di Samsat ya. Untuk SKCK sendiri maupun pelayanan sidik jari ini Polres Bangli sudah mengedepankan dengan adanya pendaftaran online. Jadi masyarakat sudah bisa mendaftar secara online di rumah, mengisi data dari rumah. Seperti itu. Jadi tinggal datang ke Polres, data-data sudah lengkap, tinggal menyetorkan barcode yang ada, datanya langsung terprint, dia langsung hanya mengisi membuat sidik jari, selesai. Baik. Seperti itu di SKCK maupun sidik jari online. Baik, jadi masyarakat yang ingin membuat SKCK ataupun sidik jari pun bisa dilakukan dari rumah, online pendaftarannya. Dari rumah. Nanti datang ke kepolisian sudah jadi, sudah jadi langsung pulang. Itu kan mengurangi kerumunan. Kemudian di pelayanan SIM juga, pelayanan SIM ini kita ada namanya SIM delivery. Nah, seperti apa itu? SIM delivery ini biasanya setelah melakukan foto SIM,
mereka kan menunggu hasil cetaknya itu kan berpotensi untuk kerumunan. Nah, ini kita setelah dia foto, ini kita perbolehkan pulang. Jadi masyarakat kita perbolehkan pulang, nanti hasil cetak SIM itu kita antar langsung ke rumahnya masing-masing. Ya, kita antar langsung ke rumahnya masing-masing. Kita delivery langsung ke rumahnya masing-masing. Seperti itu. Kemudian isi ongkos ongkir nggak sih? Tidak ada, tidak. Ini bercanda ya, Pak Agung ya. Gratis itu. Gratis ya. Dan masyarakat tinggal duduk di rumah, kemudian menunggu SIM yang sudah jadi datang seperti itu. Ya, kita antar itu dilakukan oleh pihak kepolisian langsung. Iya, itu merupakan terobosan kita. Terobosan dan sangat inovasi. Oke. Kemudian di Samsat ya, di pelayanan Samsat ini sama juga ada namanya program Samsat Metulung gitu ya. Samsat Metulung juga sama, bahwa masyarakat setelah dia melakukan pembayaran selesai, dia tinggal saja nanti hasilnya ya, hasil slip STNK-nya, kemudian atau yang lain itu diantar ke rumah. Kemudian kita juga barusan membuat atau launching Samsat drive-thru ya. Jadi masyarakat tidak perlu lagi masuk ke ruang pelayanan atau kantor pelayanan Samsat, dia sudah bisa dari atas mobil maupun motornya membayar pajak seperti itu. Dan di masa pandemi ini juga kita lebih mengedepankan Samsat keliling ya, Samsat keliling ini kita lebih dorong agar masyarakat tidak perlu lagi datang dan berkerumun di kantor pelayanan Samsat. Jadi itu beberapa inovasi untuk menghindari kerumunan. Jadi Samsat keliling pun sudah dilakukan dari pihak Polres Bangli. Iya, sudah rutin itu, rutin setiap bulan kita jadwalkan 1 minggu mungkin di Tembuku, 1 minggu di Kintamani, 1 minggu di daerah Susut, dan 1 minggu di daerah kota. Jadi masyarakat bisa memperoleh informasi tersebut melalui apa Pak Agung nantinya? Kita share kita pergunakan media sosial. Juga kita buatkan spanduk-spanduk. Ya, spanduk-spanduk itu nanti dari tanggal sekian akan ada Samsat keliling di daerah ini, termasuk juga tadi pelayanan SIM keliling itu. Nah, itu bersinergi itu. Baik, dan saya sempat membaca atau googling ini sendiri, ada inovasi keren juga yang dilakukan dari Polres Bangli sendiri tentang menyulap mobil layanan SIM keliling ini sendiri menjadi kendaraan layanan kesehatan bagi masyarakat Bangli. Bisa diceritakan seperti apa itu inovasi kerennya? Ya, memang ini beranjak dari situasi pandemi tentu, karena ekonomi masyarakat juga terganggu ya, sehingga layanan SIM atau pembuat masyarakat agak berkurang dalam membuat SIM, sehingga kita berinovasi ini kendaraan kita mau buat apa gitu kan, karena operasional tetap berjalan. Akhirnya kita kolaborasi antara mobil SIM keliling ini untuk melayani SIM, kita juga buatkan masyarakat, kita hadirkan di sana dokter klinik kita itu untuk melakukan pelayanan kesehatan keliling. Paling tidak seperti di daerah Kintamani seperti Songan kita datangi, itu kan agak jauh dari layanan kesehatan, ini kita hadirkan dokter kepolisian yang ada di klinik itu langsung di sana, dia bisa memeriksakan masyarakat itu seperti tensi, mungkin ada yang pusing. Kita memang membawa obat-obatan yang standar, tetapi paling tidak itu cukup membantu masyarakat. Baik, Prof, apa yang sudah dilakukan atau terobosan kreatif, mungkin ini baru sebagian kecil ya dari terobosan kreatif yang dilakukan oleh Polres Bangli untuk memberikan rasa nyaman aman bagi masyarakat di situasi pandemi saat ini. Saya rasa apa yang telah dilakukan itu kan sesuai dengan tugas dan kewajiban Polri. Itu pertama mewujudkan ketertiban dan keamanan, kedua penegakan hukum, dan yang ketiga ini, yang penting ini adalah melindungi masyarakat. Nah ini sudah banyak inovasi yang tadi disampaikan supaya masyarakat itu benar-benar terlindungi gitu dari COVID ini. Jadi ya sifatnya melayani gitulah. Jadi melayani ini memang penting sekali, terutama tadi disampaikan antara lain yang saya agak sedikit apresiasi di sini, ada inovasi mobil SIM keliling itu
disulap menjadi mobil, ditambah menjadi fungsinya gitu, ditambah fungsinya layanan kesehatan bagi masyarakat. Nah ini kan bagian dari untuk melindungi masyarakat. Di samping juga bisa digunakan untuk pelayanan SIM, juga bisa digunakan untuk pelayanan masyarakat terkait dengan masalah kesehatan. Dan juga ini juga harus tetap sosialisasi ditanamkan terkait dengan masa pencegahan pandemi COVID ini. Ya, saya rasa itu hal yang memang cukup barangkali tidak banyak lah yang punya ide seperti ini. Jadi gagasan ini memang gagasan yang menurut saya ini brilian sekali ya. Jadi kenapa sih ada fasilitas seperti ini kita tidak manfaatkan untuk yang lain gitu ya. Jadi kalau bisa dikembangkan hal-hal seperti itu saya rasa sangat baik sekali, karena salah satu daripada tugas Polri itu seperti yang saya katakan tadi itu melindungi masyarakat. Jadi melindungi dalam arti luas ini juga termasuk memberi pelayanan. Apalagi melindungi ini kan secara faktual memang sudah terlindungi. Artinya begini, supaya tidak datang rame-rame cari SIM, nah, ini suruh foto aja, silakan pulang, nanti akan dibawakan SIM-nya. Ini pelayanan dalam rangka pelindungan masyarakat. Apalagi nanti cari SIM, ada dokternya di situ. Kalau ada gangguan kesehatan sedikit apa dan lain sebagainya itu bisa dilakukan. Atau mungkin nanti masalah vaksinasi gitu misalnya, bagaimana menginovasi supaya lebih cepat bisa divaksin masyarakat itu untuk percepat proses vaksinasi ini. Ini juga satu hal yang perlu inovasi baru, apalagi sebagai daerah wisata, bagaimana supaya bisa Bangli ini cepat green gitu, terutama di daerah Kintamani yang selalu mendapat kunjungan yang begitu ramai, dan begitu juga daerah-daerah wisata lainnya seperti di Penglipuran gitu, itu kan itu luar biasa itu kalau musim-musim liburan itu. Dan tempatnya, mohon maaf ini di Penglipuran itu agak sempit. Yeah. Itu kalau kedatangan tamu banyak masuk keluarga-keluarga kayak gitu, itu waduh, ini harus benar-benar menjadi perhatian dari pihak-pihak yang berwenang lah dalam hal ini, kepolisian, pihak masyarakat, Satgas COVID itu ya. Jadi mungkin itu sudah dilakukan juga ya. Baik, Pak Agung, tadi Pak Prof mengatakan bahwa salah satu tugas dari polisi adalah mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentunya kita berbicara tentang keamanan dan kenyamanan masyarakat dan ketertiban masyarakat Bangli ini sendiri. Berarti patroli-patroli yang dilakukan dari Polres Bangli ini sendiri tentunya masih tetap dilaksanakan seperti itu. Ya, betul. Jadi masa pandemi ini untuk intensitas patroli bahkan ditingkatkan, gitu ya, ditingkatkan karena petugas patroli kita baik yang dari lalu lintas, dari Sabara maupun polsek-polsek ini kita bebankan mereka untuk kegiatan edukasi sosialisasi, termasuk juga kegiatan pendisiplinan untuk protokol kesehatan. Jadi itu tugasnya dia, jadi itu tugasnya, dan ini dipantau betul, ya, dipantau betul baik dari Polres maupun Polda, karena ada target-target tertentu yang harus dia capai untuk patroli ini. Dan sekarang kita juga memberikan masker kepada petugas-petugas kita yang berpatroli untuk dibagikan kepada masyarakat. Jadi semua sekarang patroli, baik Sabara, baik lalu lintas, itu pasti dia paling tidak satu kotak masker yang isinya 50 itu pasti paling minim dia bawa lah itu. Jadi kalau dia menemukan nanti pada saat patroli itu maupun pada saat pelaksanaan justisi itu ada masyarakat yang tidak membawa masker, ya selain dilakukan edukasi maupun kadang-kadang dilakukan tindakan fisik ya sebagai bentuk edukasi di situ. Setelah itu kita berikan masker yang ada. Prof, ini penegakan hukum di masyarakat yang masih saja terjadi pelanggaran protokol kesehatan, ini edukasi atau sosialisasi dengan pendekatan yang humanis masih tetap dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya di Polres Bangli ini sendiri. Ini patroli ini penting sekali ya. Yeah. Pertama, dengan adanya patroli ini bisa memberikan rangsangan psikologis ya kepada masyarakat. Masyarakat itu secara psikologis itu dalam tanda kutip merasa takut, jangan-jangan ada patroli datang gitu.
Dan waktu patroli itu kan kadang-kadang sifatnya rahasia ya, tidak kapan waktunya. Memang sebaiknya ada rahasia-rahasia gitu. Jangan sampai masyarakat tahu, oh ini sekarang ada patroli jam segini, gini gitu. Jadi masyarakat tertib disiplin. Tapi sewaktu-waktu datang. Nah ini yang menjadi rangsangan psikologis ya. Dalam teori itu namanya teori psikologi sosial. Memberi rangsangan psikologis apabila itu ada patroli polisi sekali-sekali sewaktu-waktu datang gitu. Itu pertama. Kedua, dengan patroli ini sekaligus juga memberikan sosialisasi tadi itu. Yang tidak pakai masker, dikasih masker, ini bagian dari pelayanan. Dan ini memang sangat penting sekali sosialisasi itu. Dan apapun yang terjadi dalam perkembangan masyarakat, yang menjadi keinginan dari pemerintah, seperti misalnya jangan mudik, sekaligus dalam patroli itu diberi penjelasan. Kemudian harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan lain sebagainya itu sekaligus itu juga dipakai. Dan yang terakhir itu juga bisa penegakan hukum. Kalau misalnya ketemu ada sesuatu, katakanlah mudah-mudahan tidak terjadi gitu, ada tertangkap tangan dan lain sebagainya, kebetulan pada saat patroli itu ada orang berkelahi, kemudian ada mencuri misalnya, ada perampokan atau ada masalah perkosaan gitu misalnya, nah ini juga harus penegakan hukum itu. Jadi patroli itu sangat penting sekali, rahasia itu sangat penting sekali. Itu baik secara psikologis maupun secara faktual. Ya, Pak Agung, berarti ada ketika Pak Agung mengatakan intensitas patroli ditingkatkan, khususnya juga di daerah-daerah tempat wisata yang tersebar di seluruh Bangli ini sendiri, berarti ada personil yang atau jumlah personil kemudian ditingkatkankah di tempat-tempat daerah tujuan wisata tersebut? Betul. Jadi selama masa pandemi ini kepolisian ada namanya dilaksanakan kegiatan operasi Amanusa. Ini khusus untuk menangani atau kita melakukan pengetatan terhadap protokol kesehatan dengan tujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Memang kita ketahui bahwa COVID ini kan tidak mungkin bisa hilang, tetapi yang terpenting bagaimana kita bisa meminimalisir untuk penyebarannya tidak masif seperti itu. Nah, ini jadi tugas-tugas anggota kepolisian yang tergabung dalam operasi Amanusa ini ada, karena operasi tentunya ini ada jumlah sendiri, kemudian ada target-target sendiri. Ya, ada target-target target-target melakukan kegiatan patroli, target-target melakukan edukasi, target-target melakukan bahkan sampai dengan kegiatan represifnya ya, kegiatan penegakan hukum khusus khusus untuk menegakkan protokol kesehatan ini. Baik. Nah, jadi dengan adanya kegiatan operasi Amanusa ini tentu intensitas kepolisian di lapangan untuk melaksanakan patroli, edukasi, sosialisasi, kemudian sampai ke pendisiplinan berupa justisi, ini tentu meningkat di masyarakat. Nah, itu juga yang mendukung berkurangnya atau menurunnya angka kriminal yang ada di masyarakat. Baik, Pak Agung dan Prof, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di sesi berikutnya. Line telepon akan kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894801, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, di Halo Kamtibmas, bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Bangli, dan tentunya sudah kita dengarkan sendiri bagaimana terobosan-terobosan kreatif yang dilakukan Polres Bangli dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bangli. Dan yang pastinya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line kembali kami buka di 0361894800 dan juga 0361894801. Masih bersama Kapolres Bangli, Bapak Gusti Dana Aryawan tentunya, dan yang pastinya ada Profesor Setiabudi, seorang akademisi dari UNUD tentunya. Baik, Pak Agung, kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilaksanakan oleh Polres Bangli dengan terobosan-terobosan kreatifnya, tentunya ada upaya-upaya yang lainnya yang dilaksanakan Polres Bangli dalam memutus rantai penyebaran virus corona di Kabupaten Bangli ini sendiri juga, Pak Agung. Ya, tentu bentuk sinergitas
dengan semua elemen masyarakat ini adalah hal yang paling penting ya. Kepolisian, kalau kita lihat di Bangli ini polis rasionya kan 1:450 ya, tentu ini masih sangat minim ya, belum ideal jumlah polisi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga kepolisian di Bangli berpikir bahwa pemberdayaan masyarakat inilah yang utama dalam hal baik pembinaan situasi pemeliharaan situasi Kamtipmas maupun di masa pandemi ini untuk kita sama-sama menjaga penyebaran COVID-19. Jadi kerjasama antar stakeholder baik dengan TNI, kemudian dengan instansi terkait, dan yang paling penting adalah dengan masyarakat atau tokoh-tokoh yang ada di desa, ini sangat penting. Ya, ini gayung bersambut juga, ya, gayung bersambut antara situasi pandemi dengan pemeliharaan keamanan dengan keluarnya peraturan gubernur nomor 26 tahun 2020 ya, dengan dibentuknya namanya Sipandu Beradat, ya, sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat. Nah, ini Sipandu Beradat ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang ada di desa maupun desa adat tersebut. Nah, ini kita sinergikan selain Sipandu Beradat ini juga berfungsi yang utama adalah untuk pengamanan lingkungan, ya, untuk pengamanan lingkungan, untuk menyelesaikan, untuk memetakan masalah-masalah yang ada, kemudian untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, ya, di lingkup desa adat tersebut, ya. Ini juga sangat kita fungsikan untuk sebagai petugas-petugas yang melakukan edukasi-edukasi, yang melakukan sosialisasi, termasuk yang melakukan kegiatan pendisiplinan di tingkat desa. Baik, sudah ada Bapak Wayan dari Klungkung niki yang bergabung sore hari ini. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Wayan. Selamat sore Pak. Ini masalah masalah pandemi niki Waduh, terputus Pak Wayan dari Klungkung ini. Mungkin ini juga berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Agung ini, masalah pandemi ini sendiri, dan itu pun sudah dilakukan dari pihak Polres Bangli, pemberdayaan masyarakat, seperti itu. Ya. Jadi saya lanjutkan bahwa di Bali, khususnya di Bangli ini memang kegiatan-kegiatan adat ini yang berpotensi ada kerumunan, tentunya ini masih cukup banyak ya kegiatan adat. Nah, disinilah peran serta daripada Sipandu Beradat juga ikut bisa membackup kegiatan-kegiatan kepolisian, kegiatan-kegiatan satgas untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat, termasuk juga untuk melakukan pendisiplinan pada saat hari H pelaksanaan. Misalnya ada kegiatan pengabenan begitu. Ya, ini turun sama-sama kita boleh saja kan sesuai dengan instruksi gubernur, boleh saja semua kegiatan adat boleh, tetapi protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Nah, untuk menjaga protokol kesehatan inilah kita sangat membutuhkan partisipasi semua masyarakat untuk dengan kesadarannya untuk kita bisa sama-sama menjaga protokol kesehatan sehingga tidak ada klaster-klaster keagamaan, tidak ada klaster-klaster adat yang ada yang tentunya nanti menciderai adat maupun kegiatan keagamaan yang ada di Bali. Prof, dengan apa yang sudah dilakukan dari Polres Bangli, kemudian kita dengar sendiri tentang pemberdayaan masyarakat, sinergitas dengan masyarakat, kemudian apa yang juga sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan Sipandu Beradat ini sendiri, berarti ada hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Ini juga bisa dikatakan lingkup tugas dari polisinya Bali yang kita Pecalang, bisa dikatakan ini akan diperluas juga, seperti itu Pak Agung. Ya, betul. Jadi Sipandu Beradat ini juga kita intinya memberdayakan teman-teman dari Pecalang, di mana secara aturan sebenarnya Pecalang ini kan hanya bisa melaksanakan kegiatan di lingkup desa adat atau kegiatan-kegiatan adat. Nah, dengan adanya Sipandu Beradat, Pecalang ini tergabung, ya, dan itu menjadi tulang punggungnya Sipandu Beradat. Pecalang ini dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan di luar daripada kegiatan adat. Misalnya
sama-sama menyelesaikan kegiatan masalah-masalah sosial yang ada di dalam desa adatnya. Kemudian melakukan pengamanan-pengamanan di tempat pariwisata. Ya, yang tentunya kalau dilihat dari aturan desa adat dia tidak masuk ke dalam tugasnya. Tetapi dengan si pandu beradat ini diakomodir, ya rekan-rekan pecalang kita diakomodir, jadi bisa melakukan pengamanan di tempat-tempat pariwisata seperti Baik, itu. Prof, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Agung ini tugas kepolisian tidak bisa berhasil kalau tidak ada sinergitas dengan masyarakat terkait. Ya, betul. Jadi apa yang telah disampaikan tadi itu berupa apa? Pergub ya. Ya, Peraturan Gubernur nomor 26 ya kalau tidak salah itu si pandu beradat. Jadi ini sinergi antara lembaga formal dengan non formal lah gitulah. Ini juga perwujudan dari pemolisian masyarakat. Saya rasa itu bagus ya, gagasan-gagasan seperti itu memang bagus. Cuma masalahnya bagaimana kita mengefektifkan gagasan-gagasan yang baik seperti itu. Karena biasanya ada aturannya sudah bagus, tapi implementasi di lapangan ya artinya kurang baik lah gitu, sesuai dengan harapan gitu. Nah ini yang perlu kedepannya kita, supaya implementasinya ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi ide ini sangat bagus sekali, jadi menyatukan antara lembaga formal dengan non formal, sehingga ada perluasan daripada pecalang itu sendiri, yang tadinya kalau kita lihat filosofi pecalang itu kan hanya untuk mengamankan kegiatan-kegiatan adat dan agama. Tapi dengan adanya aturan formal ini, pergub ini, itu kewenangannya diperluas. Sehingga kalau tidak salah tangkap saya, itu pecalang itu bisa juga ikut mengamankan kegiatan-kegiatan baik formal maupun non formal. Jadi disinilah sinergitas ini harus benar-benar bisa dimanfaatkan supaya apa yang menjadi tujuan dari pergub ini bisa efektif implementasi di lapangan. Nah ini bagaimana mengimplementasikan supaya efektif ini. Nah mudah-mudahan ini memang sudah terbentuk ya. Saya kebetulan juga sebagai warga adat ya, dalam satu rapat di adat itu pernah disampaikan ini masalah gagasan ini gitu. Dan sebetulnya gagasan ini sudah pernah didiskusikan beberapa tahun yang lalu. Itu kalau tidak salah ada mirip dengan di Sulawesi Tengah, itu ada forum itu mensinergikan ini. Itu gagasan ini memang cukup efektif, tapi yang penting bagaimana kita mengimplementasikan sesuai dengan tujuannya ini. Supaya tidak ada benturan-benturan kewenangan gitu ya, antara adat, formal dan lain sebagainya. Ini namanya sinergi ya, mensinergikan ini harus betul-betul soft gitu, supaya tidak ada antar wewenang itu tidak tumpang tindih. Baik, Pak Agung, tentunya ada himbauan khususnya kepada masyarakat, khususnya ke masyarakat Bangli terkait penerapan disiplin prokes dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19 saat ini. Ya, tentunya saya mewakili kepolisian ya, aparat pemerintahan selalu menghimbau kepada masyarakat jangan lengah. Ya, kami tahu bahwa saat ini masyarakat mungkin sudah jenuh ya dengan pandemi ini, tetapi kita jangan sampai lengah bahwa pandemi ini masih ada. Ya, Indonesia cukup bagus dalam penanganan dibanding dengan daerah-daerah negara-negara lain tetangga kita seperti Malaysia lockdown sampai dengan bulan Juni, Singapura masih lockdown di bulan Mei ini. Nah, Indonesia cukup bagus dalam penanganan, grafik sampai dengan saat ini cukup baik. Kemudian vaksin juga, pelaksanaan vaksin juga cukup baik, cukup masif. Namun untuk itu kita jangan lengah. Ya, selalu disiplin, tetap harus berpedoman bahwa COVID ini masih ada di sekitar kita, tetapi kita jangan panik, kita harus semakin berpengalaman dalam melakukan penanganan. Untuk itu saya tetap menghimbau kepada masyarakat tetap laksanakan disiplin terhadap protokol kesehatan, khususnya 3M. Ya, masker itu adalah hal yang utama. Kemudian yang kedua, rajin-rajin mencuci tangan untuk pencegahan. Dan yang ketiga, kita harus disiplin untuk menghindari kerumunan. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Agung, Prof. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini memberikan manfaat bagi masyarakat yang saat ini menyaksikan kita sore hari ini. Saya Mades Karang. Terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi. Om.